Pemirsa, beda metode bisa berujung pada beda penetapan jelang Ramadan di tahun Masehi 2012. Muhammadiyah menyatakan tidak akan hadir dalam sidang isbat di bawah Kementerian Agama. Sidang isbat penetapan awal Ramadan dan Syawal resmi dipimpin Menteri Agama sejak tahun 1962 dan diatur dalam surat keputusan Menteri Agama. 50 tahun berlalu, Muhammadiyah memberikan putusan mengagetkan usai menetapkan 1 Ramadan 1433 Hijriah jatuh pada tanggal 20 Juli 2012. Muhammadiyah memutuskan tidak akan hadir pada sidang isbat Kementerian Agama. Sebuah keputusan yang diakui Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin telah diajukan resmi lewat surat sejak tahun lalu. Penentuan 1 Ramadan 1 Syawal ini adalah wilayah keyakinan dan pemerintah tidak boleh memasukinya. Jadi untuk tahun-tahun yang akan datang juga kita tidak ikut. Apalagi pengalaman selama ini rapat isbat itu rapat basa-basi, rapat yang sudah ada keputusannya, rapat yang tidak mendengar aspirasi-aspirasi yang ada. Jadi hanya menentukan secara sepihak. Namun, bila dilihat 5 tahun terakhir saja, tidak ada perbedaan penetapan 1 Ramadan, baik Muhammadiyah, NU, ataupun pemerintah. Meski metode yang digunakan berbeda. Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dengan ketentuan hisab atau menghitung berdasarkan ilmu astronomi dan falak. Sementara NU dan pemerintah masih mengupayakan melihat bulan secara langsung atau rukyatul hilal di 90 titik se-Indonesia. 2 cara yang sedari awal dipahami sebagai pendekatan yang berbeda. Muhammadiyah menilai pemerintah tak perlu lagi melakukan isbat sebab penetapan menyangkut keyakinan, bukan pikiran subjektif pemerintah. Pemirsa, sidang isbat penetapan awal Ramadan dan Syawal dipimpin Menteri Agama sejak tahun 1962 dan diatur dalam surat keputusan Menteri Agama. Namun setelah 50 tahun berlalu, Muhammadiyah memutuskan kali ini tidak hadir dalam sidang isbat Kementerian Agama karena sudah menetapkan awal Ramadan jatuh pada 20 Juli 2012. Mengapa Muhammadiyah absen dalam sidang isbat kali ini? Apa alasannya? Kami akan langsung membahas bersama Ketua PP Muhammadiyah, Bapak Din Syamsuddin. Selamat sore, Pak Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah tadi di awal sudah juga kita coba tanyakan nih. Pak, kenapa sih Pak kali ini tidak, apa yang berbeda setelah berpuluh-puluh tahun mengikuti sidang isbat, memenuhi undangan, tapi kali ini memutuskan untuk tidak ikut dalam sidang? Sebenarnya sudah cukup lama ada pemahaman dan penilaian dari Muhammadiyah bahwa sidang isbat itu tidak perlu dilakukan. Pertama, kami menilai isbat 1 Ramadan, 1 Syawal itu adalah keyakinan keagamaan umat. Dan oleh karena itu bukan wilayah pemerintah. Pemerintah tidak boleh mengintervensi wilayah keyakinan karena itu bisa dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang memberi kebebasan kepada rakyat warga negara, pada umat untuk menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Itu alasan pertama ya. Yang kedua, kami menilai sidang isbat selama ini, selama beberapa tahun terakhir ini, itu bersifat sepihak dan hanya menggiring untuk melegitimasi keputusan pemerintah dan sering di dalam keputusannya berdasarkan kesepakatan ormas-ormas Islam. Ini sebuah kebohongan, karena sesungguhnya pada rapat isbat itu ada pandangan-pandangan yang berbeda, tapi tidak pernah diakomodasi, diperhatikan. Sudah pernah ini dibicarakan itu, dengan Menteri Agama, Pak? Secara tertulis sudah. Padahal itu kan sidang untuk bermusyawarah, tapi tidak ada musyawarah gitu. Yang ketiga ada trigger factor ya, khusus pada tahun lalu kelihatannya pemerintah itu agak cenderung mempolitisasi dalam tanda kutip, ya. Mendorong pakar-pakar atau pakar-pakar tertentu ya. Dan bahkan menghujat Muhammadiyah, menyalahkan wilayah keyakinan orang lain. Pada rapat isbat itu sendiri, ini sangat riskan, ya. Bisa menimbulkan konflik di lapis bawah. Ya. Karena disebut, kita bisa beradu argumen, bisa berdebat. Ya. Di Muhammadiyah juga banyak pakar-pakar astronomi yang beda pendapat dengan pakar-pakar yang sering mendukung Kementerian Agama itu. Gitu. Tapi kembali alasan yang paling pertama tadi adalah ini wilayah keyakinan yang seharusnya pemerintah, Kementerian Agama itu mengayomi, berada di atas untuk semua golongan, tidak bersikap zolim atau berlaku tidak adil gitu. Ketika dia memutuskan satu, maka dia telah mengabaikan pendapat yang lain gitu. Nah, sementara persoalan ini menentukan kapan 1 Ramadan 1 Syawal ini susah untuk dipertemukan gitu. Saya dengan Pak Hashim Muzadi sudah mencoba
mempertemukan ulama Muhammadiyah, ulama NU ya, sudah saling untuk memahami sudah berdialog seperti itu ya, tapi Pak. tidak mudah. Terutama antara dua pendekatan yang dalam bahasa Inggris disebut seeing is believing dan knowing is believing. Artinya apa? Meyakini sesuatu dengan melihatnya. Sedangkan yang kedua, meyakini sesuatu dengan mengetahuinya. Bagi Muhammadiyah, adanya hilal itu tidak harus dilihat. Sesuatu yang tidak kelihatan bagi kami tidak berarti tidak ada gitu. Tapi kan perbedaan-perbedaan ini kan sebenarnya ujungnya membingungkan umat juga seperti itu. Bagaimana? Sebenarnya tidak membingungkan karena umat ya terserahlah mau mengacu kepada pendapat Muhammadiyah, pendapat NU atau pendapat pemerintah gitu. Tapi ketika ini diintervensi oleh negara, negara ikut campur. Di situ ada reaksi di bawah, ada dampak negatif. Seperti pada Idul Fitri karena pemerintah sudah menentukan lain, Muhammadiyah tidak boleh pakai tempat tertentu, pegawai-pegawai Kementerian Agama tidak boleh berkhutbah. Nah, tindakan-tindakan semacam ini yang tidak arif. Itu di lapangan terjadi. Di lapangan terjadi gitu. Ini ada politisasi juga. Oleh karena itu yang terbaik, insya Allah umat ini sudah cukup dewasa berbeda pendapat. Sama dengan taraweh 8 atau 20 rakaat, 20 rakaat kan jalan terus. Sementara pemerintah kan tidak menentukan. Tapi begitu pemerintah menentukan taraweh 8 rakaat itu pasti ada reaksi dari yang tidak 8 rakaat. Nah, sama dengan penentuan awal Ramadan ini. Bagi kami Muhammadiyah, satu tadi pukul 11 tadi telah terjadi ijtima, konjungsi matahari, bumi, bulan pada seluruh itu. Itu pertanda bulan lama, bulan Sya'ban berlalu. Dan yang kedua masih ditambah, tadi waktu matahari terbenam, jam 6 sekian di wilayah Indonesia bagian barat, bulan belum terbenam. Masih bertengger di atas ufuk, 1,5 derajat lah, dengan variasi di berbagai wilayah itu. Bagi Muhammadiyah itu hilal. Tapi pengakuan kalau juga ditunda semalam, sehari kemudian itu menjadi berapa derajat? Mungkin 10 derajat. Berlebih derajat. Pantauan dari Kemenkominfo itu mengatakan hilal tidak terlihat di Makassar, Biak, Denpasar, Kupang, Mataram, bahkan tadi itu di nggak Bandung mungkin. sendiri. Ahli astronomi yang kami baca minimal 6 derajat. Ada yang mematok 10 derajat baru bisa dilihat. Apalagi di kawasan tropis. Berbeda dengan Timur Tengah yang kontinental, di padang pasir itu. Lebih mudah untuk melihat lebih mudah untuk melihat di daerah tropis. Nah, kalau mau pada yang berpihak kepada yang namanya ru'yat, ini harus ditingkatkan alatnya. Jadi masalah teknologi, modernisasi bagi teknologi. Kami, Pak Magin ya, ini kita kan kadang-kadang paradok. Untuk menentukan awal Ramadan harus melihat bulan. Sementara untuk berbuka puasa besok, kita nggak perlu lagi melihat matahari karena sudah dikonversi ke jam buatan Swiss. Gitu. Baik, ditahan Inilah dulu. Ilmiah. Gitu. Baik, Pak Adi ditahan dulu situ, itu menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro hari ini.